Saya juga akan sampaikan jawaban dari kuis yang kemarin maupun soal ya contoh kasus untuk Cisumdawu. Dan saya ingatkan nanti kalian pelajari betul, terutama untuk kasus tol Cisumdawu karena itu akan menjadi basis atau dasar dari ujian akhir kita ya. Sebetulnya untuk tiga materi terakhir ini relatif kalian cukup tahu, tapi dalam studi kasus tidak akan terlalu banyak dibahas karena eh, kasusnya memang agak advance ya, kecuali yang hari ini akan kita bahas mengenai break even point. Baik, kita mulai saja karena waktunya sudah semakin sore ya. Di sini malah sudah hampir setengah tiga. Baik, sudah bisa terlihat ya. Bahannya ini sudah saya sampaikan, termasuk untuk dua bab yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir pekan depan untuk perkuliahan. Karena pertemuan yang keempat akan kita isi dengan ujian akhir. Jadi para mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai analisis titik impas atau break even point. Apa yang dimaksud? Mestinya kalian juga sudah baca ya. Eh, Setelah perkuliahan ini diharapkan para mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan konsep titik impas. Dan di pekan berikutnya nanti ada analisis sensitivitas. Para mahasiswa dapat memahami dan menganalisis titik impas tersebut pada suatu kasus investasi, baik dengan perhitungan manual maupun penggunaan spreadsheet dan juga dengan pendekatan grafis. Dalam paparan ini saya sudah memberikan beberapa contoh, jadi mestinya kalau kalian pelajari sebelumnya, tentu sudah bisa difahami ya karena relatif sebetulnya bukan matematika yang rumit. Kita tidak menggunakan pendekatan-pendekatan seperti integral ya, kemudian persamaan diferensial, tapi lebih kepada eh, aljabar biasa saja. Analisis BP merupakan bagian juga dari analisis sensitivitas yang digunakan untuk merencanakan atau sebagai alat pengambil keputusan apakah proyek investasi yang akan dilaksanakan itu kembali modalnya bisa dipastikan iya atau tidak.
Lalu nanti juga akan terkait kalau kembali modal pada tahun berapa dengan harga jual baik komoditas maupun pelayanan pada tingkat rupiah atau tingkat mata uang tertentu berapa. Kemudian juga akan berkaitan dengan kapasitas produksinya, ya. Kalau misalnya kapasitas produksi ternyata kecil, sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah dicapai titik impas. Nah, tentu kalau kita menemui kejadian seperti itu ya kesimpulannya kalau kita sebagai pemilik modal tentu kita putuskan investasi itu tidak usah dilaksanakan. Atau kita rekomendasikan kepada pemilik modal kalau kita sebagai direksi atau pegawai, analis gitu, untuk menyampaikan rekomendasi kepada komisaris untuk tidak berinvestasi pada proyek tersebut. Nah, kalian perhatikan juga bahwa dalam analisis titik impas ini, kita akan berhubungan dengan apa yang disebut biaya tetap atau fixed cost, biaya tidak langsung, indirect variable cost, dan biaya yang bersifat variabel, ya, atau variable cost. Termasuk juga biaya yang sifatnya langsung atau direct cost. Nah, kalau kita lihat pada grafik atau gambar diagram, ya, titik impas di sini, kita lihat ada komponen biaya tetap. Jadi biaya tetap itu produksi berapapun, ya biayanya segitu, tidak berubah. Kalau biaya itu berubah seiring dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan, maka itu namanya biaya variabel. Itu prinsip ya, harus kalian pahami. Nah, kemudian ketika unit produksi itu dihasilkan, masing-masing unit produksi kan ada harga, ya. Nah, harga kali jumlah unit produksi itu disebut sebagai pendapatan atau penjualan. Jadi misalnya kita yang gampang lah ya, membuat empek-empek, ya. Empek-empek itu harga per butirnya katakanlah 10.000. Jadi kalau kita jual 1.000 butir, maka pendapatannya atau penjualannya adalah 10 juta. Apa biaya tetapnya? Ya banyak ya. Tentu kita harus punya warungnya, punya dapurnya, yang itu biayanya relatif tetap. Mau memproduksi empek-empek 100, 1.000, 10.000, atau hanya satu biji, biaya sewa atau biaya pembelian dapur kan tetap segitu-segitu juga. Tapi kalau biaya variabel itu berubah seiring dengan jumlah empek-empek yang dibuat. Contoh apa biaya variabel itu? Kalau dalam empek-empek tadi ya tentu misalnya
tepungnya, ya, kebutuhan ikan, bumbu, makin banyak empek-empek, tentu biayanya makin besar. Makin sedikit ya makin sedikit juga. Itulah gambaran sederhananya ya. Nah, di sini bisa digunakan rumus ini. Jadi titik impas itu terjadi ketika biaya total sama dengan pendapatan total. Kemudian dalam rumus berikutnya, titik impas secara detail, jadi biaya tetap variabel ditambah biaya ya eh, variabel, sorry, biaya tetap total ya ditambah biaya variabel total itu sama dengan harga penjualan kali jumlah produknya. Dari rumus berikutnya, biaya variabel total itu adalah unit biaya variabel per unit produk kali jumlah penjualannya. Sehingga nanti bisa kita peroleh rumus investasi untung. Ya. Kalau pendapatan total dikurangi biaya total lebih dari nol, itu untung. Kalau kurang dari nol, tentu rugi. Kalau sama dengan nol, ya itulah yang disebut dengan impas. Nah, ini ada contoh. Tanah kosong seluas 1 hektar, 10.000 meter persegi, dalam suatu kawasan yang diperuntukkan untuk permukiman, akan dibangun rumah tipe 36 dengan luas kapling masing-masing rumah 120 meter persegi. Direncanakan 42 unit. Sisa 35% luas lahan itu akan digunakan untuk ruang terbuka hijau, prasarana jalan, drainase, dan seterusnya ya, untuk keperluan publik. Biaya total terdiri dari pematangan lahan, biaya promosi penjualan, biaya administrasi dan manajemen kantor, biaya pembuatan sarpras, RTH, dan seterusnya sebesar 220 juta. Sementara biaya variabel termasuk tanah sebesar 70 juta rupiah per unit. Nah, jika nilai rumah tersebut termasuk tanah dan pajak sebesar 100 juta rupiah per unit, tentukan jumlah unit yang harus dijual agar dicapai titik impas. Dan berapa keuntungan apabila 42 unit rumah itu terjual sekaligus laku itu. Nah, ini yang kita hitung. Nah, ini contoh dari tadi biaya total, biaya tetap total ya, ditambah biaya variabel total itu adalah harga penjualan kali jumlah unit yang dijual. HP itu adalah harga penjualannya, N itu adalah XN-nya itu adalah unitnya. Nah, biaya total variabel adalah jumlah ya, biaya variabelnya kali unit yang dibangun. Unit biayanya adalah 70 kan gitu. Nah, N-nya yang akan kita cari untuk bisa mendapatkan angka impas itu. Dari sini kita tahu biaya totalnya 220, lalu biaya variabelnya adalah 70 ya, sama dengan
biaya unitnya adalah 100 kali N. Nah, maka kita dapatkan N sama dengan 7,33 unit. Itu nol, impas. Tapi kan nggak ada rumah 0,33 unit ya, tentu diambil menjadi 8 unit. Sementara kalau 42-nya laku semua, nah kalian bisa hitung ya, penjualan total dikurangi biaya total, penjualan totalnya adalah 42 kali 100, yaitu 44.200 atau 4,2 miliar ya. Sementara biaya totalnya adalah eh, biaya tetap dan biaya variabel kali 42 ya, untuk 42 gitu ya, sebesar 3.160 juta. Nah, sehingga kita dapatkan angkanya 1.040 atau 1,1 miliar 40 juta, yang tentunya lebih dari nol ya. Karena tadi 8 unit saja kita sudah untung. Apalagi kalau 42 unit, pasti untungnya lebih besar. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, contoh yang berikutnya, sekarang kasusnya sama, tapi rumahnya dibangun dengan tipe 70. Dan karena tipenya besar, maka coupling tanahnya juga besar. Ya. Kalau tadi coupling tanahnya 120, sekarang yang 70 meter persegi ini couplingnya menjadi 300. Ruang terbuka dan untuk kebutuhan publik tetap 35%. Sehingga dengan begitu jumlah maksimum untuk tipe 70 dengan coupling 300 hanya bisa dibangun 18 unit. Biaya tetap sama dengan kasus yang tadi, yaitu 220. Tapi biaya variabelnya berubah. Kalau tadi biaya variabelnya berapa? 70 ya. Nah, ini 70 juta rupiah per unit. Untuk kasus ini biaya variabelnya 180 juta. Nah, terus nilai jual rumahnya termasuk tanah dan pajak sebesar 230. Tadi kalau yang tipe 36 120 meter persegi 100 juta ya, yang tipe 70 300 230. Nah, ini eh, kasus saja ya, bukan berarti konteksnya seperti itu. Nah, kalau dihitung baik dengan spreadsheet ataupun eh, manual, ternyata tingkat keuntungannya jauh lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, titik impasnya tercapai antara 4 dan 5 unit. Kalau tadi 8 unit ya. Tapi ketika kita jual semua, yang tipe 36 42 unit itu akan menghasilkan keuntungan 1,040 miliar. Nah, sementara yang tipe 70 yang hanya bisa dibangun 18 unit, keuntungannya hanya 680 juta. Artinya keuntungan tipe 70 ini lebih kecil dibandingkan dengan tipe 36.
Apakah ini berarti bahwa membangun tipe 70 eh, tidak disarankan, sementara yang tipe 36 lebih disarankan? Secara sederhana dan matematis tentu demikian, ya. Tapi dalam praktek di lapangan belum tentu. Karena yang tipe 36 itu dibangun 42 unit. Sementara yang tipe 70 hanya 18 unit. Ada hal-hal lain yang mungkin eh, bisa saja berbeda pendekatannya. Membangun 42 unit walaupun tipe 36 bisa jadi waktunya lebih lama. Sementara tipe 70 karena hanya dibangun 18 unit, waktunya lebih cepat. Sehingga revolving fund atau perputaran dana dengan tipe 70 lebih cepat. Bisa jadi begitu, ya. Sehingga maksud saya adalah ketika kita menyarankan kepada komisaris atau pemilik modal, ataupun kalau kalian menjadi investornya, pertimbangannya tidak hanya dari satu sisi. Itu kenyataan kalau kita bicara di lapangan. Tapi kalau eh, pendekatannya matematik dengan angka begitu saja, ya tentu dengan kasus tadi kita akan lebih cenderung untuk merekomendasikan membangun tipe 36 karena keuntungannya jauh lebih besar, ya. Nah, ini bisa dilihat juga secara grafis, ya. Titik impas tipe 36 itu pada angka mendekati 8, sementara untuk tipe 70 di tengah-tengah antara 4 dan 5. Ya. Nah, ini ada contoh yang lain. Kontraktor PT Sukapura Bangun Buana akan memilih menyewa ataukah membeli sebuah wheel loader bekas untuk memuat tanah timbunan langsung dari sumbernya ke truk pengangkut dengan jumlah waktu kerja 250 hari per tahun. Kebutuhan loader tersebut hanya akan dipakai selama 3 tahun. Harga wheel loader bekas 800 juta dengan umur pakai 6 tahun. Dan pada akhir tahun tersebut tanpa nilai sisa. Jadi scrap value, ya, udah dianggap rongsokan. Tapi kalau dijual pada akhir tahun ketiga masih laku 200 juta. Alat berat tersebut dapat dicicil dengan bunga 15% setahun selama 3 tahun setelah menyampaikan uang muka 60%. Biaya operasional sebesar 2 juta per hari, sedangkan kalau sewa, biaya operasi, harga sewa dan biaya operasionalnya sebesar 4 juta per hari. Tapi biaya perawatan ditanggung oleh si pemilik. Nah, tentukan alternatif mana yang paling layak, apakah beli atau sewa. Dengan catatan si loader tersebut hanya dipakai selama 120 hari dalam 1 tahun. Ini menarik, ya, karena eh,
konteksnya sangat nyata. Dan itu yang akan kita hadapi, yang akan kalian hadapi dalam pelaksanaan setiap proyek. Ya. Apakah beli atau sewa. Ya. Nah, tapi nanti sekali lagi pertimbangan itu tidak hanya matematis. Kalau contoh maksud saya begini, ya. Kalau sewa kita kan tidak ribet harus merawat atau khawatir terjadi apa-apa karena ditanggung oleh si pemilik, si pemberi sewa. Tapi kalau beli, ya segala sesuatunya menjadi tanggung jawab kita kalau ada apa-apa itu. Nah, ini mungkin tidak bisa diuangkan secara langsung, ya. Tapi ada faktor yang bagi investor tertentu daripada ribet mending kita sewa saja. Kalau ternyata keuntungan dengan memiliki sendiri itu tidak begitu signifikan. Dan apalagi kalau nanti kita jual setelah 3 tahun ya dalam kasus ini. Betul dengan harga sekian. Jangan-jangan makin lama makin jatuh harganya. Nah ini juga hal-hal yang harus dipertimbangkan. Bukan semata-mata matematisnya saja. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi yang kita hitung hanyalah biaya tanpa menghitung manfaat. Jadi mana yang paling ekonomis, apakah menyewa atau membeli. Pisahkan hitungan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah harga pembelian atau P dan turunannya, yaitu uang muka. PUM itu yang disebut harga pembelian uang muka. Dan 40% dari P, tadi uang mukanya 60% ya, itu cicilan yang disebut dengan P cicilan. Nilai sisa juga dianggap biaya tetap. Sedangkan biaya variabel adalah biaya operasional ya, tahunan. A. Annual OP atau OP tahunan. Yang besarnya tergantung pemakaian dengan satuan hari per tahun. Tadi sudah disebutkan ya. Berapa? 2 juta per hari. Untuk analisis biaya sewa wheel loader hanya ada satu macam, yaitu biaya variabel saja, yaitu 4 juta per hari. Setelah itu, penyelesaian pertama adalah menentukan alternatif pilihan. Pengadaan alat berat tadi ataukah dengan cara membeli atau sewa. Ya. Kemudian nilai sekarang atau present value dari semua pilihan ya, itu nanti dibandingkan. Jadi PUM dan P cicilan itu konversikan ke present value. Kemudian nilai sisa eh, sebagai nilai anuitas. Dan ketiganya adalah merupakan biaya tetap. Tadi sudah disebutkan ya di atas.
Nah, dari pemahaman ini kita bisa mendapatkan ya, biaya uang muka adalah 480 juta, 60% dari 800 juta. Kemudian kita annualkan pada diskonto 15% bunganya selama 3 tahun. Ya, jadi kalau di annualkan 480 juta selama 3 tahun itu per tahunnya menjadi 210 juta. Ya, 210,24 juta per tahun. Lalu cicilan sebesar 320 juta. Nah, cicilan juga kita annualkan dari 320 pada diskonto 15% 3 tahun. Dari tabel ya, kalian bisa lihat diskonto AP ya, A per P 15% 3 tahun itu adalah 0,438. Sehingga diperoleh biaya cicilan tahunan adalah 140,16 juta per tahun. Kemudian setelah 3 tahun kan bisa dijual dengan sisa 200 juta. Nah, karena eh, 200 juta itu adalah angka 3 tahun, pada tahun ketiga, mohon maaf, pada tahun ketiga, maka menghitung diskontonya adalah AF, ya. F itu apa? Future. Jadi 200 juta pada 3 tahun yang akan datang, kalau dianualkan selama 3 tahun, itu ternyata angkanya hanya mendapatkan 57,6 juta per tahun. Sangat masuk akal ya. Jadi 2 juta pada 3 tahun yang akan datang, kalau didistribusikan selama 3 tahun, itu hanya 57. Kalau dijumlah, tidak akan mencapai 200 juta. Karena present value itu pasti angkanya lebih besar dibandingkan dengan share value. Karena itu tadi kalau uang muka, uang cicilan yang dibayar sekarang di breakdown ya selama 3 tahun, pasti kalau dijumlahkan jauh lebih besar. Coba aja lihat tuh yang uang muka. Uang muka 480 juta, tapi kalau di present value selama 3 tahun, itu kenanya 210 juta. Kalau dijumlahkan berapa? 630. Kenapa jadi 630? Karena ada biaya bunga itu 15% ya selama 3 tahun itu. 15% per tahun selama 3 tahun. Ya, supaya jangan salah memahami. Nah, karena itu biaya tahunan, ya, biaya total, ya biaya total, ya adalah biaya total tetap, ya atau biaya tetap total. Pertama adalah biaya tahunan uang muka ditambah biaya tahunan cicilan dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena eh,
scrap value atau salvage ya, sorry, salvage value nilai sisa itu tandanya berlawanan dengan biaya. Dalam hal ini kita anggap biaya uang muka dan biaya cicilan itu positif, maka biaya bukan biaya, pendapatan dari penjualan nilai sisa itu negatif, ya. Yang sebetulnya kalau dari sisi kita sebagai investor seharusnya kebalik, ya. Biaya uang muka dan biaya cicilan itu yang negatif, pendapatan dari menjual nilai sisa itu yang positif. Tapi kalian pahami aja ya supaya lebih mudah untuk memahaminya. Sehingga total adalah 292,8 juta per tahun. Sementara biaya operasional alat berat adalah 2 juta per hari. Biaya sewa dan operasional alat berat sebesar 4 juta per hari. Nah, untuk mencari titik impas, dibuat hubungan antara biaya sewa dan biaya alat berat. X kali biaya sewa itu sama dengan BTF kalau beli ditambah dengan eh, pendapatan ya pada oh sorry operasional ya, biaya operasional per hari. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan angka X itu adalah hari dalam setahun ya, yang kalau sewa dengan beli itu nilainya relatif akan sama. Nah, dari sini diperoleh angka bahwa X-nya itu adalah 146,4 hari. Ya, let's say 147 lah ya. Jadi kalau si loader itu dipakai 147 hari, maka apakah kita menyewa atau membeli, itu hasilnya akan sama. Paham ya? Jadi dalam konteks ini, kalau kita menggunakan wheel loader tadi 146,4 hari atau 147 hari, baik kita menyewa atau kita membeli, biaya dan pendapatan yang kita terima itu akan sama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, oh, ini ada tambahan, saya belum bahas ya. Dalam contoh tadi disebutkan bahwa pemakaiannya adalah 250 hari per tahun. Maka karena
250 hari per tahun, ternyata hitung-hitungannya akan lebih menguntungkan kalau beli. Tapi kalau pemakaiannya hanya 120 hari, maka tentu jawabannya adalah lebih efisien kita menyewa. Nah, perhitungan dengan grafik maupun dengan spreadsheet bisa ditunjukkan pada gambar 6,6 ini ya, 6,6. Dilihat dari sini juga grafik hubungannya. Nah, rekan mahasiswa sekalian, hari ini ya karena tadi saya terlambat untuk eh, memulai, nanti saya akan kirimkan jawaban untuk hari ini selesai ya. Nanti yang analisis sensitivitas dan penghentian atau penggantian kita laksanakan di pekan depan. Nah, ini yang kasus kemarin ya. Jadi kalian bisa lihat, oh sebentar, saya lupa. Ini kalau soalnya yang mana ya, yang kemarin itu? Bentar, saya cek dulu. Oh kemarin itu depresiasi pajak ya, yang kuisnya dan soal yang studi kasus, oh Getaci ini ya. Kalau pajak saya kira gampang lah ya, hampir 99% lah. Eh, betul, saya sudah periksa semua ya. Jadi kalau ada yang mungkin sedikit saya kritik itu karena kalian tulis tangan, ada tulisan tangan yang mungkin kalian ada yang cocoknya jadi dokter gitu. Apa keburu-buru atau apa itu sampai susah sekali saya bacanya itu.
Oke, share screen saya bisa terbaca. Bisa, Pak. Halo, bisa ya? Oke, saya jelaskan secara singkat saja. Ini soal yang kemarin, walaupun di soal yang kemarin untuk poin kelima eh, saya hilangkan, ya. Tulis komentar atau rekomendasi terkait tol Getaci ini saya hilangkan. Ini kasus yang relatif nyata. Jadi tol Getaci ini adalah tol yang akan dibangun oleh pemerintah bekerja sama dengan badan usaha. Totalnya kurang lebih 200 kilometer dengan biaya kurang lebih 56 triliun. Ya, konsesinya 40 tahun. Bila biaya OP pada akhir tahun pertama 20 miliar, akhir tahun kedua 21 dan seterusnya naik 1 miliar setiap tahun. Kemudian harga tol Rp1.000 per kilometer dengan kenaikan Rp100 per kilometer per tahun, mulai dari tahun kedua sampai masa konsesi ya. Eh, dan jika setiap hari ada 20.000 kendaraan PP, bunga bank 5% per tahun, anggap 1 tahun 365 hari, berapa nilai bersih sekarang? Atau NPV-nya, Net Present Value. Lalu berapa nilai penerimaan seragam tahunannya? Ya, equal average value-nya. Ya. Kemudian internal rate of return-nya, tingkat suku bunga pada saat NPV sama dengan nol. Lalu kapan cash flow ini akan mulai positif? Ya, gunakan analisis DPBP yang kemarin saya sampaikan juga ya. Nah, kalian lihat di sini investasinya 56 triliun dalam juta saja supaya gampang ya. Lalu biaya tahunan pada tahun pertama itu 20 juta. Sorry, 20.000 juta atau 20 miliar. Dan nanti gradien pertambahan OP tahunannya sebesar 1.000 juta atau 1 miliar tiap tahun sampai tahun ke-40. Jadi pada tahun ke-40 itu berapa? 59 miliar ya nanti biaya. Lalu pendapatan tol tahun pertama kalian hitung ya, 1.000 per kilometer kali 200 kilometer kali 20.000 kali 365 sehingga diperoleh 292 miliar per tahun. Bunga bank 5%, N-nya 40 tahun. Nah, dengan menghitung nilai ekuivalen tahunan, ya, nilai sekarangnya, dan seterusnya, diperoleh NPV proyek 60 miliar. Eh, salah. 60 triliun. Ya, 60 triliun 557 miliar 775 juta. Dengan NPV segini, pasti apa? Pasti visible. Ya, karena NPV lebih dari nol. Lalu
eh, ditanyakan berikutnya apa ini? Oh, nilai penerimaan seragam tahunan, ya. Nilai penerimaan seragam tahunannya itu sebesar selama 40 tahun itu 6.792.807.000.000. Nah, sekarang kita melihat berapa IRR-nya. Kalian coba-coba pada NPV 10% itu nilainya negatif, minus. Tapi pada NPV 9% nilainya positif. Artinya apa? IRR itu pasti ada di antara 9 dan 10%. Ya, sehingga diperoleh dengan rumus ini 9,782. Dan dari sisi arus kas menggunakan Excel atau bisa juga kalian coba dengan spreadsheet yang tadi saya contohkan, diperoleh angka ini. Dia akan payback period pada usia project antara 10 dan 11 tahun. Tapi dia akan mulai, oh sorry, ini eh, dalam konteks untuk menentukan total keuntungan ya. Nah, ini pada diskon faktor 5%. Oke, ini gambaran umum saja. Nanti saya share ke grup. Nah, yang ingin saya ingatkan, mudah-mudahan dosen sebelumnya sudah memberikan banyak latihan, ya. Tapi saya akan share di grup materi yang mungkin menambah wawasan berkaitan dengan NPV, berkaitan dengan IEV, berkaitan dengan penentuan IRR dan lain sebagainya. Karena ujian akhir kita akan berfokus ke situ. Ya. Yang lain-lainnya nanti sebagai pelengkap untuk pengetahuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah lewat dari jam 3 ya. Di sini sudah jam 4. Eh, kalau begitu kita akhiri saja. Kalau ada pertanyaan terkait dengan masalah akademik, kalian sampaikan di grup saja ya, jangan japri. Kemarin saya mendapatkan banyak pertanyaan terkait untuk magang di IKN yang sebetulnya hampir semuanya itu relatif sama. Makanya saya ingatkan, sampaikannya ya di grup supaya pertanyaan itu kalau ada teman kalian yang akan bertanya yang mirip ya tentu gak usah nanya lagi gitu. Sudah terjawab di situ. Jadi sekali lagi kalau kalian ingin magang di IKN, koordinasi dengan jurusan agar jurusan berkoordinasi dengan Dijen Dikti untuk memasukkan Unsri pada program Merdeka Belajar atau pemagangan dengan pilihan Kementerian PUPR, lokusnya di IKN. Nah, nanti akan ada seleksi baik dari perguruan tinggi maupun dari Dijen Dikti. Setelah itu disampaikan ke kami, ke Kementerian PU. Nanti di Kementerian PU juga akan diseleksi karena eh, mungkin ada keterbatasan dari
rumah susun yang akan kalian tempati. Karena kalian di sana akan tinggal di rumah susun, ya. Rumah susun, tapi enak, jangan jangan dipikir rumah susun kayak mohon maaf ya, kayak apa? Ikan yang ditumpuk-tumpuk enggak, ya. Nyaman lah kalau rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR di IKN itu. Ada AC-nya, tempat belajar, tempat tidur, kamar mandinya juga nyaman. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih, banyak, Pak. Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima saya kasih, izin live Pak. ya.